Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berjumpa lagi di channel saya, channel Ibnu Nafala. Kali ini saya akan kembali membacakan satu bagian lagi pada buku yang kita tunggu-tunggu kehadirannya ini. Kita masuk ke bagian ke-8, Padang Pasir. Mari berselawat pada baginda Rasul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagian ke-8, Padang Pasir. Sudah menjadi kebiasaan seluruh keluarga besar Arab kota untuk mengirimkan anak-anak mereka yang baru lahir ke daerah gurun untuk disusui hingga disapi, serta menghabiskan masa kanak-kanak mereka di tengah-tengah suku Badui, tak terkecuali Mekah, apalagi sejak musim wabah penyakit dan tingginya angka kematian bayi di sana. Tapi bukanlah semata-mata udara segar Sahara yang mendorong mereka mengirim anak-anak mereka ke sana. Itu memang berguna untuk jasmani mereka, tetapi gurun pasir juga memiliki manfaat bagi perkembangan jiwa. Kaum Quraisy baru-baru ini saja memulai hidup menetap, yaitu sejak Qusay memerintahkan kaumnya membangun tempat tinggal di sekitar Ka'bah. Sebelumnya mereka hidup secara nomaden. Hidup menetap mungkin memang tak terhindarkan, namun cara hidup seperti itu berbahaya. Gaya hidup nenek moyang mereka adalah pengembara, tinggal di tenda-tenda dan seringkali berpindah-pindah. Pengembaraan dan kebebasan adalah dua hal yang tak terpisahkan. Di padang pasir, seseorang sadar bahwa dirinya adalah penguasa suatu tempat, dan dengan kesadaran itu ia terhindar dari keterikatan dengan waktu. Dengan membongkar tendanya, ia menanggalkan kehidupan yang kemarin dan menatap hari esok dengan pasti. Sedangkan seorang penduduk kota adalah seorang tahanan, menetap di suatu tempat yang sama kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Hanya menjadi bulan-bulanan waktu menampung segala keburukan. Perkotaan adalah sarang kecurangan, kemalasan dan hura-hura tersembunyi di balik dinding-dindingnya, siap untuk setiap saat merenggut dan menghilangkan ketajaman penglihatan serta kewaspadaan manusia. Segala sesuatu membusuk di sana, termasuk keindahan berbahaya, suatu hal yang sangat menentukan kualitas manusia. Sebagian orang Arab dapat membaca, tetapi keindahan berbahasa merupakan dambaan setiap orang tua terhadap anak-anak mereka. Nilai seseorang umumnya dilihat dari kefasihan dalam bertutur kata, dan puncak kefasihan itu adalah puisi. Mempunyai seorang penyair hebat adalah kebanggaan bagi keluarga, dan penyair-penyair terkenal hampir selalu berasal dari suku-suku padang pasir. Mereka berbahasa karena bahasa sehari-hari mereka memang puitis. Maka dari itu, tali ikatan dengan padang pasir harus selalu diperbarui dalam setiap generasi yang baru lahir. Udara segar untuk pernapasan, bahasa Arab yang pasti untuk lidah, kebebasan bagi jiwa. Dan anak-anak Quraisy dipelihara di padang Sahara hingga 8 tahun agar kebiasaan itu lebih membekas di dalam jiwa mereka. Meskipun sebenarnya beberapa tahun saja sudah cukup. Beberapa suku memiliki reputasi yang baik dalam menyusui dan mengasuh anak. Di antaranya adalah Bani Sa'ad bin Ibnu Bakr, suku Huwazin terpencil yang tinggal di sebelah tenggara Mekah. Aminah ingin mempercayakan putranya untuk diasuh oleh seorang wanita suku tersebut. Mereka biasanya datang secara periodik kepada kaum Quraisy untuk menawarkan pengasuhan, yang akhir-akhir ini memang sering dibutuhkan. Perjalanan mereka kali ini ke Mekah diceritakan setelah bertahun-tahun oleh seorang dari mereka, Halimah, putri Abu Duaim, yang berangkat bersama suaminya Harith, dan baru saja dikarunia seorang bayi laki-laki yang mereka rawat sendiri. Halimah menuturkan, tahun ini musim kemarau, kami tak memiliki apa-apa. Aku berangkat dengan mengendarai keledai betinaku yang kurus berwarna abu-abu.
Kami juga membawa seekor unta betina tua yang tak lagi bisa mengeluarkan susu setetes pun. Kami terbangun setiap malam oleh tangis kelaparan anak kami, karena susuku tak cukup membuatnya kenyang. Keledaiku begitu lemah dan kurus sehingga aku sering ketinggalan rombongan di perjalanan. Ia juga menceritakan bahwa mereka begitu mengharapkan curahan air hujan agar unta-unta dan keledai dapat merumput sehingga air susunya dapat keluar. Namun hingga sampai di Mekah tak setetes pun air hujan turun. Setelah tiba, mereka segera menawarkan jasa pengasuhan anak dan Aminah pun menawarkan anaknya untuk diasuh mereka. Namun tak satu pun menerima tawarannya. Halimah menjelaskan, itu karena kami berharap mendapatkan sesuatu yang berharga dari ayah anak itu. Seorang anak yatim, apa yang bisa diharapkan dari ibu dan kakeknya untuk kami? Mereka tidak mengharapkan pembayaran tunai dari jasa yang ditawarkan, karena seorang wanita dianggap tidak terhormat bila mengambil bayaran dari susu yang diberikannya kepada seorang anak. Balasan yang mereka harapkan, meskipun tidak diperoleh langsung, mencakup hal-hal lebih luas. Pertukaran manfaat antara penduduk kota dan kaum nomaden itu adalah suatu yang alamiah. Setiap ada yang miskin, pasti ada yang kaya. Demikian pula sebaliknya, kaum nomad memiliki suatu cara hidup kuno yang diberikan oleh Tuhan untuk ditawarkan, cara hidup Habil. Sementara putra-putra Kabil adalah orang yang membangun desa pertama, memiliki harta dan kekuatan. Keuntungan yang diinginkan orang-orang Badui adalah memiliki ikatan dengan salah satu dari keluarga-keluarga besar ini. Seorang ibu angkat mengasuh seorang anak yang diharapkan menganggap sebagai ibu kedua dan merasa berkewajiban memelihara di akhir hayatnya. Anak itu juga akan menganggap dirinya sebagai saudara dari anak-anak kandungnya sendiri. Dan bukan hanya suatu hubungan bendawi, orang-orang Arab menganggap air susu dapat membuat suatu hubungan nasab dan dapat juga menurunkan sifat-sifat sang ibu kepada anak yang disusunya. Namun hanya sedikit atau hampir tak ada anak angkat yang mampu memelihara sendiri ibu angkatnya sebelum ia tumbuh dewasa. Maka selama waktu itu ayahnya lah yang dapat memenuhi kewajiban anaknya untuk memelihara ibu angkatnya. Seorang kakek terlalu jauh untuk itu, dan pada kasus ini telah diketahui bahwa Abdul Muthalib telah berusia lanjut. Tak dapat dijamin hidup lebih lama lagi. Jika ia meninggal, putra-putranya lah, bukan cucunya yang akan menerima warisannya. Sementara Aminah adalah wanita miskin, lalu si anak sendiri, ayahnya masih terlalu muda untuk dapat memiliki banyak harta. Ia mewariskan kepada putranya tidak lebih dari 5 ekor unta, sejumlah anak domba dan kambing, serta seorang budak perempuan. Putra Abdullah itu memang keturunan sebuah keluarga besar, namun sejauh ini ia adalah anak paling miskin yang ditawarkan kepada para wanita tersebut pada tahun itu. Di sisi lain, meskipun para orang tua angkat tidak mengharapkan untuk kaya, tetapi mereka juga tidak mau terlalu dililit kemiskinan. Dan jelas bahwa Halimah dan suaminya adalah pasangan yang paling miskin di antara pasangan yang lain. Siapapun yang dipilihnya, ia selalu kalah dengan pasangan yang lain. Hingga tak lama kemudian, semua wanita Bani Sa'ad telah memiliki anak asuh kecuali Halimah sendiri. Tinggal seorang pengasuh termiskin yang tak dapatkan titipan anak, dan hanya seorang anak termiskin yang tak mendapatkan pengasuh. Halimah menuturkan, saat kami memutuskan untuk meninggalkan Mekah, aku bilang kepada suamiku, aku enggan kembali ke rombongan teman-teman kita tanpa mendapatkan seorang bayi untuk disusui. Aku akan kembali ke anak yatim itu dan akan membawanya. Terserahlah engkau, kata suamiku. Mudah-mudahan Allah memberikan berkahnya kepada kita lewat anak itu. Maka aku pun pergi untuk mengambilnya, tak lain karena aku tak mendapatkan asuhan lain kecuali dia. Aku membawanya kembali ke tempat kendaraan kami ditambatkan. Tak lama setelah ku dekat ia di dadaku. Tiba-tiba payudaraku penuh air susu untuk menyusuinya. Ia meminumnya sampai kenyang dan saudara angkatnya pun sampai kenyang. Setelah itu mereka tertidur nyenyak. Suamiku mendekati unta betina tua kami dan astaga, susunya penuh. Ia pun meminumnya dan aku juga turut minum hingga begitu kekenyangan. Kami menjalani malam yang begitu menyenangkan, dan di pagi hari suamiku berkata, demi Tuhan, Halimah, engkau telah mengambil makhluk yang diberkahi Tuhan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Begitulah harapanku, kataku. Selanjutnya kami bersiap-siap untuk berangkat dan aku kembali menaiki keledaiku sambil menggendong anak itu. Keledaiku berjalan dengan cepat menyalip rombongan yang lain. Tak seekor pun dari keledai mereka yang dapat menyamai langkahnya. Hebat sekali kalian, kata mereka. Tunggulah kami, bukankah keledai yang kau tunggangi itu sama dengan keledai yang kemarin kalian naiki saat berangkat kemari? Ya, tentu saja, jawabku. Dia memang keledai yang sama. Suatu mukjizat telah datang padanya, komentar mereka. Halimah melanjutkan, kami sampai di perkemahan daerah Bani Sa'ad dan aku tahu bahwa tak ada tempat lain yang lebih gersang di muka bumi ini kecuali tempat tinggal kami itu. Namun setelah kami datang membawa bayi laki-laki itu untuk tinggal bersama kami, domba-domba kami pulang setiap petang dengan ambing penuh susu. Kami memerasnya dan meminumnya, sementara yang lain tak dapat menghasilkan air susu sedikit pun, hingga para tetangga kami berkata kepada para penggembalanya, gembalakanlah kambing-kambing kami ini di dekat kambing-kambing mereka merumput. Meskipun hal itu telah dilakukan, kambing-kambing mereka tetap pulang dalam keadaan lapar dan tidak menghasilkan air susu, sementara kambing-kambing kami tampak sehat dengan air susu yang cukup, dan kami tak pernah berhenti mensyukuri nikmat dari Tuhan ini hingga bayi itu telah berusia 2 tahun dan aku pun menyapihnya. Ia tumbuh dengan baik dan tak ada anak laki-laki lain yang dapat menyaingi pertumbuhannya. Setelah mencapai usia 2 tahun, ia tumbuh menjadi anak yang cakap dan kami membawanya kembali ke ibunya. Meskipun kami sangat mengharapkan dia tetap tinggal untuk mendatangkan berkah bagi keluarga kami, maka aku pun memohon kepada ibunya, biarkan ia tinggal bersama kami hingga ia tumbuh lebih kuat, karena aku khawatir ia diserang penyakit di Mekah. Kami meminta kepada Aminah dengan sangat agar kami diberi kesempatan sekali lagi untuk memelihara dan mengasuh anak itu. Kami pun membawanya kembali pulang. Suatu hari, beberapa bulan setelah kami kembali, ketika ia dan saudara laki-laki angkatnya sedang bermain dengan beberapa anak biri-biri di belakang kemah kami, saudara angkatnya itu lari mendekati kami dan berteriak, "Saudara Quraisyku!" 2 laki-laki bergamis putih mengambilnya, membaringkannya dan membelah dadanya. Lalu tangan mereka mengeluarkan isi dadanya. Karena itu aku dan ayahku menemui anak itu dan melihatnya sendiri. Tapi wajahnya pusat pasi. Kami memeluknya dan bertanya, "Apa yang telah terjadi padamu, anakku?" Ia menjawab, 2 orang berbaju putih mendatangiku, membaringkan aku dan membelah dadaku untuk mencari sesuatu yang aku sendiri tidak tahu. Halimah dan Harith berkeliling melihat sekitarnya, namun tak menjumpai 2 laki-laki itu. Mereka juga tak melihat darah atau luka pada tubuh anak angkat mereka. Juga tak ada sedikit pun goresan dada anak angkat mereka itu, atau cacat pada tubuhnya yang sehat. Hanya ada gambaran tak biasa di antara kedua punggungnya, satu tanda berbentuk oval kecil tapi jelas, namun tanda itu telah ada sejak lahir. Setelah beberapa tahun, Muhammad lebih mampu menceritakan kejadian itu dengan lebih jelas dan lengkap. Ada 2 laki-laki datang kepadaku, berbaju putih dengan sebuah baskom emas yang penuh dengan salju. Setelah itu mereka membaringkan tubuhku dan membelah dadaku, kemudian mengambil jantungku. Tampaknya mereka membukakannya dan mengambil segumpal darah hitam dari jantungku serta membuangnya. Lantas mereka mencuci jantungku dan isi dadaku dengan salju itu. Ia juga berkata, setan menyentuh setiap anak Adam pada saat ibunya melahirkan, kecuali Maryam dan putranya. Habis bagian ke-8. Jangan lupa like, share, dan subscribe.